Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jangan lupa subscribe and comment channel pembelajaran Siti Nirasari. Sekarang saya akan membahas pemecahan masalah biologi, kerja ilmiah. Dalam pengembangan penelitian ruang lingkup biologi, para ilmuwan menetapkan suatu metode ilmiah untuk memperoleh penelitian yang baik, akurat, dan dapat dipercaya. Tahapannya 1. Merumuskan masalah. Diawali munculnya pertanyaan sebuah fenomena. Contohnya, adakah pengaruh pupuk urea terhadap pertumbuhan tinggi tanaman tomat? 2. Menentukan hipotesis. Dugaan yang memerlukan data yang akurat dengan teknik pengumpulan data sesuai keperluan. Contohnya itu, adakah pengaruh pupuk urea terhadap pertumbuhan tinggi tanaman tomat. Yang ketiga tuh penetapan tujuan penelitian, dibuat harus dengan baik, detail, metode yang dipilih tepat untuk menjawab pertanyaan yang fenomena yang tepat. Contohnya tuh untuk mengetahui pertumbuhan tinggi tomat dalam pengaruh pupuk urea. Yang keempat tuh pengumpulan literatur dalam analisis. Bagian penting wawasan yang luas berbagai aspek. Contohnya itu dalam analisis data yang digunakan, teknik kuantitatif dan kualitatif memperlihatkan adanya pengaruh pemberian pupuk urea. Kadar pupuk urea berbeda memunculkan respon pertumbuhan tinggi yang berbeda. Yang kelima, penentuan metode penelitian. Hal yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan berupa cara kerja, langkah kerja, serta penggunaan alat dan bahan. Yang keenam, penyajian hasil. Hal yang ditemukan pada saat penelitian harus terdokumentasi dengan baik agar pengambilan kesimpulannya itu sebagai alat validasi bisa bersifat data kualitatif dan kuantitatif. Ketujuh tuh pembahasan hasil yang diperoleh. Menjawab hipotesis awal dengan adanya studi literatur yang relevan, sikap ilmiah peneliti baik, serta penulisan sistematika yang sesuai kaidah. Yang kedelapan itu kesimpulan untuk dapat menjawab pertanyaan hasil percobaan. Hal yang dilakukan dalam sebuah penelitian itu terdapat dua variabel. Yang pertama itu variabel bebas, independent variable. Yang kedua itu variabel terikat, dependent variable. Kalau variabel bebas itu faktor yang perlakuan yang bebas diubah sebagai desain penelitian. Misalnya itu kayak kadar pemberian pupuknya itu berapa gitu. Kalau variabel terikat itu pengaruh respon terjadi setelah diperlakukan penelitian. Jadi tanaman sesuai tanaman tinggi tomat. Penelitian harus mampu menetapkan kelompok perlakuan yang akan diteliti. Dibedakan menjadi dua, satu kelompok uji dan kelompok kontrol. Kelompok uji itu yang diberi perlakuan. Kalau kelompok kontrol itu tidak diberi perlakuan, digunakan sebagai alat pembanding sesuai dengan hipotesis atau tidak.